Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai nusaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Al-Istighna Universitas Cendekia Abdi Tama Islamic Village Tangerang. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru kita yang kita cintai Ustadz Abdul Somad dan tentu saja Kiai Haji Syarif Ahmad Naji akan menghadirkan satu tema yang menjadi pengingat bagi kita. Sekali lagi kita hidup di buminya Allah. Bumi ini adalah milik Allah. Orang yang tahu diri adalah orang yang berjalan dan beramal di muka bumi ini dan merasa diawasi Allah. Pertanyaannya, apakah benar selama ini kita merasa diawasi oleh Allah? Kita perhatikan dari amalan-amalan kita. Itulah pemirsa, tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Seperti biasa bagi Anda di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, Anda kami persilakan mengirimkan melalui Instagram. Dan untuk pemirsa yang hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Istighna, siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah nanti kita akan jawab pada segmentasi ketiga, 4, dan 5. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Guru kita, ustaz kita, ulama kita, habaib kita yang kita hormati, semua jamaah yang menyaksikan program ini dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua orang mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Bahkan orang yang tidak bertuhan sekalipun dalam lubuk hatinya yang paling kecil berkata bahwa Tuhan itu ada. Seorang mulhid, ateis, tidak bertuhan, berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, menantang Imam Hanafi. Aku tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Imam Hanafi tersenyum. Andai kau pergi ke tengah lautan, sampai di tengah laut kapal yang kau tumpangi pecah dipukul ombak dimpas gelombang, lalu kemudian engkau hanya berpegang kepada sekeping kayu yang terapung di atas lautan, kakimu tidak menginjak tanah dan tepian tidak terlihat, apakah di dalam lubuk hatimu yang paling kecil berkata di sana ada Dia yang maha besar yang akan menyelamatkan engkau? Jujurlah, jangan dusta. Maka dia berkata, ya, di dalam lubuk hatiku yang paling dalam aku bisa merasakan bahwa di sana ada Dia yang maha besar, tapi aku tidak tahu siapa namanya. Maka Imam Hanafi berkata, itulah Allah. Memang kudrat manusia mengakui bahwa Allah itu ada, hanya saja dia tidak tahu siapa namanya. Maka datanglah makhluk yang paling mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Allah. Siapa namanya? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Dia tidak sekedar hidup. Al-Hayyu, Dia maha hidup. Dia mengatur kehidupan kita. Al-Qayyum. Kalau memang Dia ada, apakah Dia punya sesuatu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang mampu memberikan perlindungan, pertolongan kalau Dia tidak izin? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah Dia tahu apa yang kita lakukan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kalau memang Dia ada, bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah Dia untuk mengatur cacing tanah yang berada di dalam lubang-lubang tanah? Sulitkah Dia untuk memberikan rezeki kepada semut-semut yang berada di dalam lubang-lubang kayu? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Ketika ayat itu kita baca, kuatlah keyakinan kita bahwa Dia ada. Namanya jelas, Huwar Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai kepada Ar-Rasyidus Sabur, alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semua mengetahui bahwa Allah itu ada, tapi tidak semua orang merasakan bahwa Dia sedang berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Sifat 20 menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal Allah awaluddin. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengenal Allah, maka dia pun mulai meyakini bahwa dia diperhatikan, dilihat, muraqabatullah, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita merasa dilihat Allah? Pada saat kita angkat takbiratul ihram, mulut kita berkata Allahu Akbar. Dari sejak kecil kita diajarkan jangan menggaru kepalamu walaupun gatal. Masih teringat ayah kita, ibu kita mengajarkan jangan berpindah tempat nak. Saat itu kita sedang diajarkan bahwa kau berada dalam pengawasan Allah. Salat qabliyah paling 2 menit 3 menit. Salat zuhur paling 5 menit. Berjamaah 7 menit. Lalu kemudian diajarkan lebih lama merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari kumandang azan subuh, 50 ayat sebelum azan subuh berkumandang, sahur namanya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seorang laki-laki yang baligh berakal baru wajib berpuasa, tapi anak-anak kecil diajarkan supaya dia merasakan bahwa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia masuk ke dalam toilet, WC, kamar mandi, jam 2 siang, panas terik, tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada makhluk hidup di dalamnya, terkunci, tertutup, rapat, tak ada yang memperhatikannya. Tapi saat itu dia tidak akan mau mengambil air, meneguk 1, 2, 3, karena dia sedang merasakan bahwa dia diawasi, diperhatikan, dilihat Allah. Hati kecilnya berkata, aku mesti menjaga puasaku sampai azan maghrib berkumandang. Lalu kemudian ada yang lebih lama lagi daripada itu. Diawali pada tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar. Selama 3 hari dia merasakan bahwa dia diawasi oleh Allah. Rambutnya punya dia, bulu tangannya punya dia, bulu hidungnya milik dia. Tapi dia tidak mau mencabutnya, tidak mau memotongnya. Kenapa? Karena saat itu dia sedang berada dalam keadaan ihram, yang halal menjadi haram. Saat itu dia sedang berada pada pakaian ihram. Saat itu dia sedang berada di tanah haram. Inilah waktu yang paling lama merasakan bahwa dia sedang berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang pergi haji dan umrah itu tidak memahami filosofi yang ada, dia hanya berputar-putar, berlari antara bukit Safa dan Marwah. Kalaulah orang yang sholat itu tidak mengerti hakikat sholat, hanya tegak ruku dan sujud. Kalaulah orang yang berpuasa itu tidak mengerti apa target dari puasa, hanya menahan makan dan minum. Tujuan dari semua ibadah adalah merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih tinggi daripada Islam, iman. Ada yang lebih tinggi daripada iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. La tudrikuhul absaru, tapi kau tidak bisa melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah yang mengawasi engkau. Kalau kau takut berbuat dosa karena atasanmu akan keluar kota. Kalau kau takut berbuat maksiat karena CCTV, kabelnya akan dimakan tikus. Tapi kalau kau takut melakukan dosa karena kau merasakan pengawasan muraqabatullah, dilihat Allah, diperhatikan Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kau selalu berada bersama Allah dimanapun kau berada. Disitulah puncak tauhid, puncak amal, puncak daripada segalanya adalah merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Nampaknya ramai, tapi sebenarnya hanya berdua dengan Allah. Nampaknya sunyi, tak ada orang, tapi sebenarnya ramai karena selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu merasakan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah, sebuah nasihat dan satu hal yang patut kita garis bawahi dan ingat baik-baik. Allah ada, tetapi tidak semua orang merasa diawasi oleh Allah. Lantas bagaimanakah wujud orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah? Kiai Syarif akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.